Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hidayah dengan NIM 3050122043, jurusan Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir dari mata kuliah Filsafat Agama oleh dosen pengampu Bapak Mubarak Taswin. Nah, tugasnya yaitu membacakan surah yang berkaitan dengan agama, teologi, dan syariat. Nah, yang pertama di sini adalah ayat atau surah yang berkaitan tentang agama, yaitu surah Al-Imran, surah ketiga ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Nah, dalam potongan ayat ini ada yang mengatakan yaitu inna dina indallahil Islam, yang mempunyai arti sesungguhnya agamamu di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Islam sebagai agama telah ditetapkan oleh Allah sebagai jalan hidup yang lurus sejak nabi-nabi terdahulu. Islam berarti kepasrahan kepada Allah secara total, baik secara akidah, ibadah, maupun akhlak. Nah, yang kedua yaitu surah yang berkaitan tentang agama, terdapat dalam Quran surah Al-Kafirun, surah ke-109 ayat 6, yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang mempunyai arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menjelaskan yaitu bentuk pernyataan dan penolakan kompromi dalam hal akidah. Allah menyuruh Nabi untuk tegas bahwa masing-masing memiliki sistem keyakinan sendiri. Ini adalah dasar etika pluralisme dalam Islam, tidak memaksakan agama kepada yang lain, tapi juga tetap teguh dalam keyakinan. Nah, yang ketiga, surah yang membahas tentang agama, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah, surah kelima ayat 3. Nah, di sini potongan ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, yang mempunyai arti, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ayat ini diturunkan saat Haji Wada dan menandai kesempurnaan sistem hidup Islam. Ia menjadi bukti bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, yang kedua, surah atau ayat yang membahas tentang teologi atau tauhid. Nah, yang pertama terdapat dalam Quran surah
Al-Ikhlas, surah ke 112 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mempunyai arti, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah telah meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, surah ini adalah inti ajaran Tauhid. Allah itu Esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, serta tidak ada satupun yang setara dengannya. Surah ini digunakan untuk menjelaskan konsep monoteisme murni, dan dalam Islam berbeda dari keyakinan yang mempersonifikasi Tuhan. Yang ketiga, dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, ayat ini menggambarkan kekuasaan mutlak dan keesaan Allah. Tidak ada yang bisa menyamainya dalam sifat dan kuasa. Ayat ini juga sering digunakan sebagai pelindung karena mendukung makna penjagaan Allah atas semesta dan hambanya. Ketiga, yaitu surah atau ayat tentang syariat. Yang pertama, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 183, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini adalah perintah langsung kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan puasa. Menariknya, Allah menyatakan bahwa puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, menandakan bahwa puasa adalah ibadah universal yang membentuk ketakwaan. Selanjutnya, ayat atau surah yang membahas tentang syariat terdapat dalam Quran surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'un bima kasaba naqalam minallah wallahu azizun hakim. Yang mempunyai arti, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini adalah hukuman hudud atas pencurian, namun pelaksanaannya diatur secara ketat. Ketat nilai barang, keadaan pelaku, dan proses peradilan. Tujuannya bukan semata menghukum, tetapi sebagai pencegahan sosial dan melindungi hak milik.
Selanjutnya, ayat atau surah yang membahas tentang syariat terdapat dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, potongan ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini meletakkan urutan ketaatan Allah, Rasul, ulil amri atau pemimpin atau otoritas sah dalam konteks syariat. Ini menjadi landasan hubungan antara hukum agama dan pemerintahan. Ketaatan kepada pemimpin dibatasi selama tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai surah yang berkaitan tentang agama, teologi, dan syariat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.